Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati lahir dan batin Ibu Kepala Sekolah Ibu Nurul Intan Septiani MPD. Yang saya hormati lahir dan batin Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Depi Rusdiana Munggaran MPD. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta dengan karyawan SMP Islam Al-Azhar 36 Bandung dan juga murid-murid kelas 7, 8, dan 9 SMP Islam Al-Azhar 36 Bandung yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya berkat kasih sayang dan juga rahmatnya kita masih bisa berkumpul, bisa hadir ke sekolah ini, tentunya atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku kelas 7, 8, dan 9, bulan ini kita masih berada di dalam bulan Muharram. Tentunya kita sudah tahu semua bahwasanya bulan Muharram ini diperingati oleh kita sebagai bulan awal atau dijadikan sebagai tahun baru Islam. Nah, pada kesempatan tahun baru Islam di bulan Muharram di tahun 1446 Hijriah ini, marilah kita jadikan momentum tahun baru Islam ini bukan hanya sebagai momentum untuk merayakan tahun baru Islam dengan hanya seremonial belaka, tapi mudah-mudahan tahun baru kali ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang bisa kita jadikan bekal untuk menata tahun-tahun berikutnya menjadi lebih baik. Anak-anak sekalian kelas 7 dan kelas 8, bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mulia karena pada bulan ini banyak sekali peristiwa yang terjadi. Di antaranya diterimanya tobat Nabi Adam alaihi salam, kemudian dikembalikannya kerajaan Nabi Sulaiman, kemudian diangkatnya Nabi Isa ke langit, kemudian dianugerahi Nabi Musa dengan kitab Taurat, kemudian Nabi Yunus selamat atau berhasil keluar dari perut ikan. Banyak sekali diantaranya yang tadi disebutkan. Selain itu, anak-anakku sekalian, bulan Muharram ini identik dengan peristiwa hijrah Nabi Yuna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya dari Mekah ke Madinah bukan hanya mengandung arti hijrah secara maknawi saja. Karena secara makna atau secara bahasa hijrah itu berpindah, bukan hanya sekedar pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah merupakan hijrah, bukan hanya hijrah fisik tapi juga hijrah spiritual, di mana Nabi Muhammad SAW tentunya ingin menjadikan Islam itu jaya di berbagai sektornya. Anak-anakku sekalian kelas 7, 8, dan 9,
Lalu apakah yang harus kita lakukan dalam momentum tahun baru Hijriah ini? Tentunya setidaknya Bapak berpesan ada 2 hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ambil pelajaran di tahun baru Islam ini. Yang pertama, marilah kita jadikan tahun baru Islam ini sebagai momentum untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Sebagai momentum untuk muhasabah diri, menghitung-hitung kesalahan diri kita yang telah kita lakukan 1 tahun ke belakang. Karena tentunya sebaik-baiknya orang adalah yang lebih baik dari hari ini. Anak-anakku sekalian, yang pertama tadi tobat, yang kedua marilah kita jadikan bulan Muharram ini sebagai pelajaran untuk kita mempelajari kesalahan-kesalahan yang kita buat, supaya kita tahu dan bisa memperbaiki di tahun yang akan datang. Karena kenapa? Karena kata seorang ulama di dalam salah satu syairnya, kita bisa belajar yang namanya perbaikan itu bukan hanya dari hal-hal yang baik, tetapi kita juga bisa belajar dari kesalahan-kesalahan, baik kesalahan yang sudah kita perbuat ataupun kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Kata Abu Al-Farisi di dalam syairnya, "Araftu syarra la li syarri walakin li tauqi'ihi." Aku mengetahui kesalahan, mempelajari kesalahan bukan untuk melakukannya, tetapi supaya aku bisa menjauhinya. Karena biasanya kita bisa membandingkan sesuatu itu baik setelah kita mengetahui suatu kejelekan. Anak-anakku sekalian kelas 7 dan kelas 8, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sesungguhnya orang yang baik itu, seorang mukmin yang baik itu adalah seseorang yang tidak jatuh kepada lubang yang sama atau tidak jatuh kepada kesalahan yang sama. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama renungi, pelajari kesalahan apa saja yang sudah kita perbuat di tahun kemarin dan kita perbaiki di tahun ini supaya kita tidak mengulanginya lagi, dan mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun terbaik untuk kita semua. Anak-anak sekalian kelas 7, 8 dan 9, dan pada momentum tahun baru Islam ini marilah kita juga meluruskan niat kita semua. Tentunya yang paling utama, kalian datang ke sekolah ini datangnya untuk menuntut ilmu, bukan yang lainnya. Marilah kita perbaiki dari niat kita yang mudah-mudahan ketika niat kita, azam kita sudah teguh, itu akan berdampak juga di dalam wujud perbuatan kita, di dalam mewujudkan apa yang kita inginkan. Anak-anakku sekalian kelas 7, 8 dan 9, mudah-mudahan sekali lagi momentum tahun baru Islam ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk bertobat dan sarana untuk belajar, mempelajari kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat di masa lalu, dan kita bisa memperbaikinya di masa yang akan datang, sehingga kita akan termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Karena sejatinya kata Nabi Muhammad SAW, orang yang beruntung, orang yang untung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa berproses menjadi lebih baik dari hari ke harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.